Perseteruan antara Yaimim dan Sahara kembali memasuki babak baru dengan versi cerita yang saling bertolak belakang. Kali ini Sahara membantah tudingan yang dilontarkan Yaimim mengenai dirinya yang disebut keluar bersama Agil dengan pakaian minim. Dalam YouTube Deddy Mulyadi, Sahara membeberkan kronologi kejadian menurut versinya. Ia menuturkan bahwa kejadian bermula ketika Yaimim pulang larut malam dari pengajian dan mengklakson keras sambil menggeber mobil dengan RPM tinggi. Istri Yaimim bahkan meminta Sahara segera keluar rumah karena suaminya sedang marah. Namun Sahara mengaku membutuhkan waktu karena harus memakai lensa kontak dan mencari kacamata. Situasi semakin tegang ketika Yaimim disebut masuk ke gazebo rumah Sahara dan mengambil kunci mobil yang terparkir di depan. Sahara menegaskan mobil tersebut diparkir di lahan sewaan bukan di fasilitas umum, sehingga tidak seharusnya menjadi masalah. Ia juga yakin akses ke rumah Yaimim sebenarnya masih bisa digunakan tanpa perlu memindahkan mobil. Menurut Sahara, justru sikap Yaimim yang menggeber mobil menimbulkan keributan hingga membuat Agil, sopir mudanya, ikut campur. Agil yang emosional sempat menarik kerah Yaimim agar menghentikan aksinya. Sahara menilai tindakan Yaimim semakin aneh ketika ia mematikan mesin, membuang kunci ke semak-semak lalu kabur masuk rumah. Peristiwa ini akhirnya memicu konfrontasi panjang, menambah daftar konflik antara dirinya dengan keluarga Yaimim yang tidak kunjung reda. Kini publik dibuat bingung dengan dua versi cerita yang saling bertentangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Halo Mas, apa kabarnya Mas? Sehat? Empat sehat 5 sempurna ya Mas. Kemana aja Mas? Dicariin lo sama netizen. Dengar-dengar abis dari perjalanan jauh ya Mas ya? Apa? Ke gurun? Oh gitu. Abis mendaki? Oh lagi ke gurun Mas. Gimana Mas experience-nya? Mendaki gunung, lewati lembah. Bisa kali Mas reviewnya? Ya, di sini siapa yang nyari Agil yang katanya selingkuhan si Mbak Sahara nih? Orangnya udah ada nih. Jujur aja gue nggak mau berkomentar gimana soal kasus Yaimim sama Sahara ini. Tapi gue pengen denger dulu dari kedua belah pihak. Ya kan siapa tahu ada sesuatu yang ditambah-tambahkan apa gimana. Kita kan nggak tahu ya. Jadi alangkah baiknya kita dengar dulu nih dari kedua belah pihak. Berhubung podcastnya saat ini belum tayang, jadi ya udah kita tunggu aja. Nah dari situ kita bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Kan kelihatan tuh kalau kita membuat alibi, kita membuat suatu alasan udah pasti ketahuan dong. Nah makanya kita tunggu aja podcastnya. Oke, jangan berpikiran macam-macam, jangan berpikiran negatif dulu. Paham? Bu Sahara bilang Yaimim cabul. Kamu nggak ngaca toh Bu? Kamu keluar sama sopirmu dalam keadaan nggak ada suamimu di rumah. Ibu Sahara marah 1 kali, si Agil marah 7 kali. Kenapa sih Mas Agil kok marah-marah banget begitu? Ada apa sih? Tapi ini istrinya Pak Yono nggak bertanya-tanya kah? Soalnya Pak Yono ngasih rumah kepada Ibu Sahara seharga 650 juta secara cuma-cuma. Kalau di Jakarta ya harus jadi enong-enong dulu baru dapat apart gratis. Kasian sih sama Pak Sofian. Soalnya diadu domba sama orang lain padahal musuhnya di depan mata. Tapi salut banget sama istrinya Pak Imam dengan pembawaannya yang tenang, detail, dan konstan. Tapi kalian harus lihat sih podcastnya. Walaupun ceritanya ngalor ngidul, itu banyak banget plot twistnya di situ. Menurut aku sih Pak Yaimim dia tahu sesuatu apa yang kita nggak tahu. Ya logika aja guys, logika aja gitu loh. Kayak cowok sama cewek keluar rumah ya, yang ceweknya posisinya pakai baju minim sekali dan si cowoknya marah banget posisi dia bukan suaminya justru lagi di luar. Kenapa marah-marah Mbak? Kenapa marah-marah Mas? Kenapa? Mas Agil kenapa marah-marah Mas Agil? Kalau kamu di dalam nggak ngapa-ngapain. Lagian kan itu Pak Yainya kan lagi benerin mobil biar nggak
di depan rumahnya gitu loh, ya kan? Kok ada kesalahan terus dia tiba-tiba kayak kaget, ngapain harus marah itu gitu loh. Apakah kamu takut kalau itu suaminya Mbak Zahara dateng? Terus kayak aneh aja gitu di pikiranku. Dia yang nyuapin anak ke rumahnya Pak Yai, terus dia juga yang kunci pintu, terus dia juga yang bilang kalau Pak Yai cabul. Kayak manipulatif level tinggi nggak sih guys? Terus menurut aku RT-nya lebih membela yang ngontrak di sana dibandingkan Pak Yaimin yang sudah tinggal di sana, punya rumah di sana, punya tanah di sana. Ada apa ini semua? Kenapa? Terus buat Mbak Zahara, aku kasih resep dong Mbak, gimana caranya aku mendapatkan rumah seharga 600 juta secara cuma-cuma. Aku juga mau Mbak, aku juga mau. Dari unggahan Mbak Zahra yang Pak Yai Mim lagi nyiram gitu, kok jadi make sense ya? Kok jadi make sense pas Pak Yai Mim datang ke podcast gitu. Jadi kayak disatuin itu masuk akal juga ya. Bayangkan seorang driver, seorang karyawan, notabene karyawan itu segitunya membela majikan gitu loh. Padahal posisi majikan cowok lagi nggak ada lagi gitu. Make sense aja, make sense. Aku nggak pikiran apa, hanya make sense, kayak balance aja gitu. Apa yang diceritakan sama Pak Yai Mim dan keadaan setempat itu make sense aja gitu. Nah, sedangkan yang tiba-tiba para mahasiswa joget juga ya kan ada musik, ya udah kita nikmati. Ngapain sih harus marah-marah? Ya udah kita jogetin. Lagi nggak ada musik aja kita setel musik, kita jogetin. Masa ini ada musik gratis nggak dijogetin kan gitu? Kenapa Mbak Zahranya malah merasa akan digerutuk gitu? Ya namanya juga mahasiswa kan nggak mungkin apa ya, bimbingan privat ya. Tapi nggak tahu kalau misalkan Mbak Zahra itu bimbingan privat juga kita nggak tahu kan. Itu sih. Menanggapi tudingan dari aksi pelecehan yang dilakukan oleh kliennya Yai Mim itu kepada Mbak Zahara, kuasa hukum dari Yai Mim itu mengatakan, yang kita lihat saat ini yang tergambar dari pihaknya Ibu Zahara ini tadi sepertinya belum bisa menerima terkait bagaimana berbaliknya publik itu justru mendukung Yai Mimnya. Kalau kita lihat sepertinya masih berusaha banget untuk mengangkat kembali bagaimana dukungan yang terjadi dulu ketika pertama kali kisruh ini berlangsung. So kalau kalian ngelihat sendiri gimana teman-teman? Laporan yang dibuat oleh Mbak S terhadap Yai Mim dianggap tidak relate dengan tuduhan-tuduhan yang diungkapkan oleh Mbak S di berbagai media. Menurut seorang lawyer bernama Leonardus yang sumber VT-nya akan saya tulis di caption ya, itu menyatakan bahwa laporan yang dibuat Mbak S justru tidak ada masalah kasus pelecehan. Jika memang ada kasus pelecehan, maka laporan pertama yang akan dibuat harusnya adalah undang-undang atau pasal pelecehan. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Mbak S. Dan terkait dengan masalah pencemaran dan undang-undang ITE, ini juga dikatakan bahwa tidak akan bisa naik sidik karena yang pertama kali menyebarkan video atau postingan-postingan mengenai kasus antara Yai Mim dan Mbak S ini adalah Mbak S sendiri. Adapun yang dilakukan oleh istri dari Yai Mim yaitu memposting video-video belakangan ya, memposting video-video itu dianggap sebagai pembelaan dari maraknya atau dari hujatan-hujatan yang terlanjur ditujukan kepada Yai Mim setelah video dari Mbak S ini viral. Zahara mencoba menggunakan alat narasi untuk membentuk satu opini di publik bahwasanya dia itu dicabulin, dan akhirnya nanti terbentuklah satu opini bahwa Yai Mim ini adalah kiai cabul, begitu loh ya. Nah, dikarenakan ini sudah masuk ke ranah hukum, apakah cara-cara seperti itu bisa berhasil? Yuk kita lihat. Ada satu teori hukum yang namanya satu scientific evidence itu bisa menggugurkan 1000 kesaksian. Apakah itu ada bukti videonya atau enggak, atau itu hanya sekedar kesaksian belaka. Nah, yang konyolnya ini justru scientific evidence-nya itu dipiralin sendiri oleh dia di akun TikTok-nya. Itu kan sudah masuk ke pasal 310. Begitu loh ya, di sini ada pencemaran nama baik,
di sana juga ada pelanggaran UU ITE, sedangkan kesaksian-kesaksian dia yang menggiring opini bahwa Yai Mim itu melakukan pelecehan verbal itu hanya sebatas kesaksian. Ingat, ada teori hukum loh ya, satu scientific evidence itu bisa menggugurkan 1000 kesaksian karena orang-orang bersaksi itu bisa dibayar, sedangkan scientific evidence itu sifatnya objektif, tidak bisa dibayar, ya apa adanya. Itulah kekuatan scientific evidence. Ya siap-siap aja ukur baju warna oranye